Isi videonya tuh yang paling bener-bener nyentuh, bahkan saya sampai nangis, sampai keluar air mata gitu ya. Yang saya ingat ini jangan berharap sama manusia, berharaplah sama Allah ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu berharap lebih sama manusia, itu kita pasti bakal kecewa. Itu dari situ yang benar-benar puncaknya saya di situ. Yang istilahnya yang benar-benar saya benar-benar bulat ke sana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ngaji cerdas. Perkenalkan, nama saya Riko Tandean. Saya berasal dari kota Tangerang. Agama saya yang lalu agama Kristen, alhamdulillah sekarang saya sudah Muslim. Sebenarnya sih kisahnya ini Mas ya, dari saya sering melihat kajian dari Ustadz, contohnya misalnya kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, istilahnya kayak Ustadz Handi Boni kalau nggak salah gitu ya. Itu dari situ istilahnya agak mulai gimana ya, agak mulai suka gitu. Sukanya bukan konteks suka gimana gitu ya, tapi suka aja gitu ngeliatnya, maksudnya kok nyambungnya istilahnya ke dalam kehidupan pribadi gitu. Kesini berjalan gitu, sebulan 2 bulan atau 3 bulan gitu. Nah saya kan istilahnya punya akun Facebook atau segala macam gitu kan. Di situ kan istilahnya ada kayak mungkin saran halaman gitu kan, istilahnya ada tuh salah satu ulama di Lombok, saran halaman di fanspage dia kalau nggak salah. Saya lihat, saya baca, saya like, suka lah gitu ya. Terus saya tonton gitu ya kan. Kalau maafnya misalnya kan kalau bahasa di kotanya masuk kayak di Tangerang Jakarta gitu ya, wih gila nih orang nih gitu ya kan. Gilanya konteksnya maafnya bukan masalah gila enggak gitu istilahnya. Kok bisa, maksudnya orang bisa dengan nonton gini aja kok bisa nangis gitu. Maksudnya yang bisa nonton ini kok istilahnya kok bisa gitu ya kan. Dari situ istilahnya saya hampir ikutin semua gitu, dari istilahnya akun-akun IG dia, istilahnya Twitter lah segala macem lah gitu ya kan. Sering misalnya waktu istilahnya posisi saya waktu kemarin masih kerja kan, sering banget lah. Bahkan istilahnya lagi break kerja gitu ya kan, pulang kerja juga nonton ini gitu. Dan puncaknya gini, kayak seakan-akan ingin mengajak saya gitu. Misalkan saya kan cuma melihat melalui layar HP gitu ya kan, kok istilahnya bisa gitu ya kan, kayak seakan-akan hayu gitu ya, maksud hayu gitu. Itu dari kalau istilahnya perasaan saya tuh ya itu pokoknya seakan-akan kayak mengajak saya gitu. Dan saya putuskan istilahnya dengan dana seadanya gitu ya kan, saya ngajak temen ya kan. Saya tahu sendirilah istilahnya posisi dari Tangerang Banten ke Lombok kan istilahnya butuh biaya juga, waktu juga. Sedangkan posisi saya kan masih keadaan kerja kan, saya istilahnya ambil cuti segala macam ke sana dengan nggak ada kenalan pun sama sekali di sana. Saya nekat istilahnya udah kontak sama temen juga yang istilahnya mau nganter saya, tapi teman saya pun nggak tahu bahwa niatan saya ke Lombok tuh mau apa. Saya cuman bilang ke teman saya, anterin ke sana gitu ya. Insya Allah kalau misalnya lu mau, kalau bahasa saya ke dia, lu dapat pahala gitu. Dan saya ke sana berangkat, cuman bilang ke dia, kalau ke sana jangan harap kita tidur mau enak-enak ya gitu istilahnya. Yang penting kita bisa tidur, entah mungkin di pinggir jalan istilahnya, entah mungkin di masjid gitu ya kan. Alhamdulillahnya istilahnya teman ada kenalan juga di sana istilahnya di Kota Mataram lah. Nah dari situ saya benar-benar dikenalin luas di sana istilahnya, bahkan benar-benar dibantu dari istilahnya mungkin baca awal syahadat gitu ya kan, biar saya nanti di Islamic Center sana nggak gugup gitu.
Dan dari situ pun saya benar-benar apa ya gimana ya, yang tadi awalnya niat kesana mau syahadat, yang benar-benar nggak ada kenalan sama sekali gitu, nggak ada kenalan sama sekali, sampai istilahnya ada kenalan bahkan istilahnya hampir sama seperti keluarga sendiri. Ya. Kalau yang sering saya tonton paling kayak di video-video pendek, video-video potongan kayak macam-macam reels Facebook gitu ya kan. Ya kalau saya kan yang mungkin istilahnya dari segi keilmuan ya paling nol lah, masih nol banget lah. Jadi saya nggak tahu. Jadi gini, misalkan bukan misalnya, maksudnya kemarin kan saya mungkin lagi masalah di tempat kerja atau sama saudara atau sama temen gitu ya kan. Kesel lah, misalnya. Kesel gitu. Saya pulang kan, saya tahu-tahu di apa istilah di YouTube ada notif, lihat kok maksudnya kayak di apa dibacanya di apa di YouTube sama beliau gitu terus gitu, bukan cuma sekali dua kali gitu. Isi videonya tuh yang paling bener-bener nyentuh, bahkan saya sampai nangis, sampai keluar air mata gitu ya. Yang saya ingat ini apa, jangan berharap sama manusia, berharaplah sama Allah ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu berharap lebih sama manusia, itu kita pasti bakal kecewa. Itu dari situ yang benar-benar puncaknya saya di situ. Yang istilahnya yang benar-benar saya benar-benar bulat ke sana gitu. Saya sih kalau keraguan nggak ada, paling prosesnya 6 bulan 7 bulan ya kalau saya ingat gitu. Itu tahun 2021 bulan Juli. Itu di Islamic Center Mataram di Lombok dengan pembimbingnya Tuan Guru Bajang. Langsung disadarkan? Langsung, alhamdulillah langsung. Gitu. Terus reaksi sih ada gitu ya, ada. Kalau di apa lingkungan Tangerang istilahnya ya ada gitu istilahnya. Yang mungkin kalau misalnya dari pihak keluarga yang mungkin ada yang biasa aja gitu, ada yang mungkin pro lah, ada yang mungkin kontra lah, tapi nggak mungkin seperti yang maksudnya apa saudara yang lain, enggak, maksudnya yang sampai mungkin kasar sampai diusir segala macam. Kalau saya sih alhamdulillah sih enggak sih gitu. Terus kalau dari temen sih apa mungkin kalau istilahnya tahu, mungkin ada yang dukung juga, ada yang biasa aja gitu segala macam gitu. Kalau pengalaman sih apa ini ya, maksudnya pengalaman bener-bener tuh, pengalaman bener-bener saya ini mah waktu kisaran bulan 5 atau bulan 5 sampai bulan 7 lah, yang benar-benar saya diuji. Diujinya itu bukan masalah materi lah. Emang sih istilahnya sebagian besar gitu ya, katanya gitu ya, mualaf istilahnya yang diujinya katanya karena faktor ekonomi, materi. Kalau menurut saya pribadi, mungkin, tapi istilahnya gini mas, maksudnya mualaf tuh kayak saya gitu ya, butuh cuma satu, pembimbing dia, cuma satu, bukan masalah uang. Uang emang butuh, sangat butuh. Yang namanya uang kan, yang namanya apa, makhluk hidup kan entah mungkin buat makan, buat apa segala macam, bla 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 apa segala macam gitu ya. Cuman itu nomor satu, pembimbing. Tapi kalau yang apa, selama saya ini sih istilahnya belum ketemu sama pembimbing. Kalau pandangan gini ya, pandangannya kan kalau yang saya belum tahu Islam tuh kayak apa gitu ya kan, istilahnya kan ya mungkin di lingkungan saya dulu di kerjaan atau di sekolah gitu kan, istilahnya gimana ya, maksudnya tukang bully lah, maksudnya tukang ngatain orang, ngecengin orang gitu. Cuman kan pandang kok ini begini gitu ya, kok begini ya, maksudnya kayak apa sih ya, kasar lah apa segala macam lah gitu. Ya contohnya itu pokoknya suka-suka yang pas ngecengin orang, orangnya maksudnya sering-sering tawuran segala macam gitu ya. Kalau saya kan dari lingkungan tempat tinggal atau sekolah atau kerjaan itu mayoritas muslim. Jadi kalau saya mah pribadi mah nggak pernah pusing apa segala macam sih. Cuman saya pernah ada pandangan buruk tentang muslim. Tapi semenjak saya alhamdulillah sekarang saya sudah jadi mualaf, bahkan sudah dibilang muslim gitu ya, bahwa kalau pikiran itu salah. Kita maksudnya kalau kita pikiran buruk tuh jangan langsung ke agamanya, kita langsung pandangannya ke orangnya gitu. Harapan sih banyak mas ya, maksudnya kalau mungkin istilahnya
derajat saya benar-benar sampai diangkat gitu segala macam, harapan sih banyak banget. Cuman saya kan nggak mungkin saya cerita apa segala macam, nggak, takutnya kan istilahnya ntar saya derajat saya diangkat, tapi ntar yang saya omongin yang sekarang nggak kesampaian, kan kayaknya bisa dibilang aneh kalau misalnya menurut saya pribadi. Jadi istilahnya itu kalau misalnya harapan sih pasti ada. Jadi itu kalau menurut saya sih biar saya aja sama Allah yang tahu. Gitu. Dalam Islam tuh. Kalau saya sih jujur ya, maksudnya bukan masalah ya nggak mau belajar atau segala macam, Mas. Jadi gini, maksudnya alhamdulillah sih saya walaupun istilahnya sholat walaupun masih bolong-bolong gitu ya kan, tapi saya paksain sholat walaupun istilahnya entah itu diterima atau enggak gitu ya. Itu entah istilahnya bacaan saya kan masih istilahnya nggak mungkin sepasti sama yang muslim dari lahir kan, tapi istilahnya masih saya ikut belajar walaupun cuman sepatah dua kata gitu ya, maksudnya satu ayat dua ayat gitu. Agak cerita pendek aja ya, saya terlahir sebagai Buddha, agama Buddha. Jadi kalau agama Buddha saya justru tuntutan dari sekolah sih dulu, bukan tuntutan, maksudnya ke tempat ibadah. Saya ibadah kan istilahnya bisa dibilang hanya hari Minggu gitu ya, dengan hari-hari tanggal merahnya keagamaan Buddha gitu. Terus seiring jalan waktu kan, waktu saya istilahnya masih kecil lah istilahnya kan, mungkin kan bercandaan dulu waktu usia dulu kan istilahnya bercandanya agak vulgar juga, ekstrim juga kan, langsung ke Tuhannya gitu ya kan. Dan saya pun langsung pindah ke Kristen. Pindah ke Kristen pun saya nggak pernah istilahnya belajar sama sekali, bahkan megang kitab-kitabnya pun nggak pernah sama sekali. Ngerayain paling juga istilahnya dulu kayak macam bisa dibilang kalau cuman pohon Natal saya hias-hias begitu doang, bahkan nggak pernah ini sama sekali gitu. Nggak ada bimbingan dari orang tua? Orang tua itu Buddha semua. Orang tua itu Buddha semua. Ya mungkin emang udah saat ini udah jalannya dari Allah gitu ya. Saya juga istilahnya kan nggak bisa buat maksudnya nggak bisa berbuat apa-apa kan, istilah namanya saya cuman manusia biasa lah gitu ya. Kalau emangnya mungkin udah ini jalannya buat saya, ya saya sih harus saya jalani, ya harus saya syukuri, ya udah gitu aja. Orang tua yang bapak gitu ya, bapak gitu, bapak 2018, akhir 2018. Kalau ibu 2021 bulan Maret, bulan 3 kalau nggak salah. Iya, bulan 3 meninggal. Dalam keadaan Muslim atau masih Bukan Muslim. Buddhis? Masih Buddhis. Kalau ini sih kalau saya sih nggak sendiri ya, maksudnya kan masih ada kakak, paman segala macam, maksudnya nggak. Kalau keadaan saya gini juga istilahnya, yang keadaan saya sekarang sebagai Muslim nggak benar-benar jauh, nggak. Justru kan kalau di keluarga besar saya bebas-bebas aja, Mas. Fine-fine aja lah istilahnya. Justru kan kalau dari pihak keluarga, dari ibu gitu, dari bapak juga ada, maksudnya kayak mungkin adenya ibu itu Muslim dari lahir. Dari pihak bapak juga ada yang Muslim gitu. Jadi nggak istilahnya kontra gimana lah segala macam lah. Alhamdulillahnya sih gitu. Kalau saya sih paling gini, Mas ya, jujurnya aja ya, paling kalau entah mungkin nyampe atau enggaknya, atau mungkin dikabulin atau enggaknya, itu udah bukan urusan saya. Yang penting saya istilahnya sebagai anak ya, walaupun sudah beda keyakinan, beda akidah, setidaknya saya masih berdoa gitu. Kalau untuk urusan diterima atau enggaknya saya nggak tahu gitu ya kan. Gitu aja. Saya sih gini yang terpenting gitu ya kan, orang tua saya walaupun tidak melihat secara langsung, yang penting dia bangga dengan saya yang sekarang gitu. Paling sulit ya jujur ya, yang tadi saya pernah ditanya atau bilang juga, mualaf itu ini, Mas, maksudnya bukan segala-galanya uang. Emang mungkin perlu uang gitu ya, yang istilahnya kasarnya diusir dari keluarga, emang butuh uang. Tapi kalau menurut saya pribadi, bukan menurut saya,
yang saya alami secara langsung, bukan kata orang gitu, secara langsung. Yang terpenting itu cuma satu, ada pembimbingnya yang ikhlas karena Allah, bukan karena ada apanya gitu. Soalnya saya alami seperti itu gitu. Dan kalau istilahnya kesulitannya ada, tapi bukan masalah dari segi materi atau uang gitu ya. Dari segi inilah maksudnya yang saya diuji bener-bener dari mental saya diuji, keimanan saya itu benar-benar diuji. Sekuat mana saya, sepercaya mana saya sama Allah. Gitu. Semenjak saya benar-benar istilahnya saya benar-benar diuji, di situ maksudnya agak goyang banget lah, mental benar-benar diuji gitu. Jadi kayak gimana ya? Contoh kayak gini mas, maksudnya saya posisi sendiri gitu ya, tiba-tiba keluar air mata, kan bingung. Bahkan saya setiap sholat pun ya, waktu istilahnya bisa saya bilang bulan-bulan lalu lah, baca Al-Fatihah pun tuh benar-benar nangis mas. Nggak istilahnya apa sih ya, nggak istilahnya mungkin kayak sholat biasa, itu benar-benar sujud pun benar-benar bisa dibilang tuh sajadah tuh benar-benar basah gitu, basah dengan tangisan gitu. Jadi yang tadi benar awal saya bilang gitu ya, mualaf tuh bukan masalah butuh masalah uang, pembimbing gitu aja satu gitu aja. Jadi gini, misalkan ya mungkin buat sahabat-sahabat yang lain gitu ya, mungkin istilahnya peduli sama mualaf, misalkan suka dengan kisah-kisahnya, mungkin seperti saya, mungkin sama-sama yang lain gitu ya, ayolah gitu ya, ayo gitu ya kan. Saya pribadi mungkin yang lain ya, bukan perlu uang Anda, enggak, perhatian Anda saya perlu gitu ya kan. Bukan, contohnya gini mas, maksudnya saya pun bukan perlu diperhatiin misalkan setiap hari di chat atau di telepon udah segala macam, enggak perlu. Sebisa mungkin ibadahnya gimana gitu ya kan, sholatnya gimana gitu, udah bisa belum, itu doang kalau dari saya pribadi gitu. Jadi nanti butuh lingkungan yang mendukungnya. Sangat, kalau dari saya sangat gitu. Apa udah pernah mencoba gabung di komunitas-komunitas atau kajian atau majelis gitu? Belum sih ya, cuman pernah cuman baru kontak-kontakan via online kayak macam Facebook, maksudnya di grup halaman segala macam gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi kayaknya enggak lah. Kalau di sosial media maksudnya kita kan gini mas, maksudnya nggak tahu orang, maksudnya bukan saya mau nilai orang, enggak, maksudnya kan lebih baik maksudnya kenal saya langsung, entah mungkin di jalan atau gimana gitu. Soalnya saya bukan gimana ya, udah pernah ngalamin gitu, udah istilahnya nggak mau lah, istilahnya udahlah jalanin aja lah. Entah kalau misalnya istilahnya mah kalau mungkin istilahnya mungkin diketemuin di jalan atau di mana, toh pasti diketemuin kok. Tak mungkin lagi di tempat kerja atau mungkin kita lagi jalan. Kan di lingkungan Mas Riko kan ada masjid mungkin ya, ada musola. Ikut pernah meriung nggak di komunitas itu, ada kajian, misalkan ada acara maulid, takbir akbar segala macam? Kalau saya ini ya, maksudnya justru kalau di lingkungan saya enggak. Bahkan kalau saya misalkan di tempat tinggal gitu ya, saya sholat pun paling di rumah, kecuali saya di luar. Saya usahain saya di masjid. Alasannya apa? Alasannya gimana ya? Sulit juga sih mas, maksudnya kalau misal buat diceritain kalau saya di lingkungan gini ya, maksudnya gimana ya? Dari saya juga sih, maksudnya belum terbuka gitu, belum terbuka sama lingkungan gitu ya. Soalnya gini ya, maksudnya kalau saya gini jujur ya, maksudnya kan maksudnya kalau dari saya misalkan saya cerita gitu ya, saya cerita gini bahwa saya sekarang gini segala macam. Kalau di lingkungan saya bukan menilai lingkungan saya buruk, enggak. Maksudnya saya tuh pengen ingin dapat rangkulan gitu. Kan banyak mas, apalagi kalau misalnya tinggal di kota kan, tinggal di Jakarta, Tangerang atau segala macam, Depok, Bekasi gitu ya kan. Oke lah, mungkin tuh orang tahu, orang beragama gitu ya. Tapi empatinya nggak ada mas. Saya bukan kata orang ya, saya udah pernah ngalamin sendiri, jadi maaf, maksudnya saya walaupun cerita sampai nangis darah pun jadi biasa aja.
Beda mungkin saya misalkan ke tempatnya mana saya pernah kayak gitu. Bahkan saya diem pun temen ngomong, ini mualaf nih, langsung dikelilingin. Itu salah satu ya mungkin saya juga salah kali ya mungkin ya belum terbuka juga sih gitu. Tapi kalau di luar tempat tinggal sih saya ya cerita gitu, saya cerita. Tapi enggak ini mas, maksudnya enggak cerita secara gampang, maksudnya takutnya kan saya jual nama mualaf, saya nggak mau. Gitu ya, buat sahabat semua di rumah gitu ya. Kalau mungkin kalian istilahnya bapak ibu atau istilahnya saudara-saudara istilahnya perlu dengan istilahnya kisah-kisah seperti saya gitu ya. Ya kalau saya sih cuman satu ya itu yang penting istilahnya perhatian, kepedulian. Nggak usah ini ya, maksudnya pedulinya terlalu over atau segala macem, istilahnya uang segala macem, nggak perlu itu. Kalau apa yang segala macam itu nggak usah, nggak perlu. Dan kalau istilahnya dari saya kalau buat yang lain gitu ya, carilah, maksudnya buat kayak macam pembimbing, atau mungkin cari teman atau lingkungan buat teman hijrah bareng. Jangan di sosial media, cari secara langsung. Jangan di sosial media segala macam. Ya kalau itu buat tambah-tambahan aja gitu. Kalau pesan saya sih istilahnya kalau buat teman-teman sesama seperti saya, ya itu aja sih Pak. Ya demikian kisah hijrah saya sebagai mualaf dengan saya Riko. Saya mohon maaf jika ada kata-kata kesalahan yang menyinggung sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.